insertion sort. Bubble sort adalah metode atau algoritma pengurutan yang dilakukan dengan cara menukarkan data dengan data yang tepat di sebelahnya, dan kita lakukan secara terus-menerus sehingga dapat kita pastikan bahwa data telah tersusun dengan baik dan tidak terjadi lagi pengurutan setelahnya. Yang kedua yaitu insertion sort. Insertion sort itu sendiri adalah metode atau algoritma yang dilakukan untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya dan mengeceknya satu persatu dengan elemen berikutnya dengan membandingkan elemen tersebut dengan elemen yang telah kita susun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh kasus berikut ini. Terdapat sebuah contoh kasus yaitu tentang penyusunan nomor sepatu dalam sebuah toko, di mana sang pemilik toko ini ingin menyusun nomor sepatu yang ada dari yang ukurannya kecil sampai dengan ukuran yang lebih besar, supaya jika ada pembeli yang ingin membeli sepatu dengan nomor yang lain, ia tidak pusing lagi mencarinya karena nomor sepatu sudah berurut sesuai dengan nomor sepatunya. Akan tetapi saat ia membeli sepatu, ukurannya tidak berurut atau tidak tersusun dengan baik, yaitu dengan ukuran atau dengan susunan nomor sepatu yakni 20, 40, 25, 50 dan 15. Nah, dari kasus ini kita akan memecahkannya atau membantu sang pemilik toko untuk menyusun data-data ini dari data yang atau ukuran sepatu yang paling kecil sampai dengan ukuran sepatu yang paling besar. Nah, di sini kita akan memecahkan kasusnya dengan menggunakan algoritma pengurutan yaitu bubble sort dan insertion sort. Nah, ini adalah sebuah mekanisme menggunakan bubble sort, di mana di sini yang berwarna merah ini adalah nomor sepatu atau list sepatu yang telah dibeli oleh pemilik toko tadi. Kemudian di sini ada angka 25 dan 40 yang sengaja saya beri tanda warna pink, yaitu sebagai penanda bahwa data ini akan kita lakukan pengurutan yang lebih kecil menjadi lebih besar sesuai dengan mekanisme pengurutan menggunakan bubble sort yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa data kedua ini atau 40 ini lebih besar dibanding data pertama, maka dari itu tidak terjadi pertukaran. Nah, langsung saja kita tulis 25 kemudian 40. Ini 25 adalah merupakan hasil dari ini yang sudah kita tukar tadi. Kemudian beralih lagi pada data kedua dan data ketiga. Di sini data kedua dan ketiga ini kita urutkan lagi dari yang kecil sampai besar. Di sini kita lihat bahwa 20 ini lebih kecil dibanding 40, maka itu terjadi pertukaran. Itu seperti ini. Kemudian kita langsung saja ini ya, 40 dan 50 tidak terjadi pengurutan atau pertukaran. Kenapa? Karena datanya sudah sesuai, yaitu 50 lebih besar dibanding 40, maka tidak terjadi pengurutan. Langsung saja kita tulis seperti ini. Kemudian 50 lagi dengan 15 yang akan kita bandingkan. Di sini kita lihat bahwa data kelima ini lebih kecil dibanding data keempat, maka dari itu kita lakukan pertukaran sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, dari angka ini sampai ini hasilnya akan nampak seperti ini. Kan tetapi
urutannya masih teracak dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik toko, karena urutannya ini dari yang terkecil sampai terbesar itu masih teracak atau tidak sesuai. Maka dari itu kita lakukan lagi iterasi selanjutnya sampai urutan sepatu yang paling kecil sampai ke terbesar itu berurut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik toko. Langsung saja kita lihat pengurutannya kembali atau pengurutan selanjutnya itu seperti ini. Di sini kita sudah tulis tadi iterasi pertama ya. Dari sini kita langsung saja tulis kembali di sini. Di sini kita akan menukar di data 25 dan 20 kita tukar, kemudian 40 dan 15 kita tukar. Kenapa? Karena data setelahnya itu lebih kecil dibanding data sebelumnya, seperti ini. 20 ini kan lebih kecil dibanding 25, maka terjadi pertukaran dimana 20 ini dan 25. Kemudian 15 lagi dengan 40 kita tukar, 15 di atas 40 di bawah, maka hasilnya seperti ini. Setelah kita tukar, maka kita lakukan lagi pertukaran antara 25 dan 15. Di sini 15 lebih kecil dibanding 25, maka kita tukar 15 kemudian 25. 40 dan 50 nya sudah cocok, jadi tidak perlu terjadi pertukaran data. Kemudian di sini kita lihat masih ada jalan atau masih ada data yang tidak berurut, yaitu pada data pertama dan data kedua. Maka dari itu kita lakukan lagi pertukaran di mana data kedua ini menjadi data pertama dan data pertama ini menjadi data kedua, atau kita tukar saja lebih simpelnya, maka dapatlah hasil seperti ini. Dan jika kita lihat bahwa nomor atau list nomor sepatu ini sudah cocok dari nomor sepatu yang lebih kecil sampai dengan nomor sepatu yang paling besar. Nah, jika seperti ini maka sampai di sini saja cara pengurutan nomor sepatu menggunakan bubble sort, karena apa yang diinginkan oleh pemilik toko sudah sesuai dengan list yang ada di sini. Di sini kita lakukan sebanyak 4 kali iterasi sampai semua nomor sepatu ini tersusun dengan benar sesuai dengan urutan yang paling kecil sampai yang paling besar sesuai dengan keinginan si pemilik toko. Maka kita lihat seperti ini bagannya. Di sini ada warna merah, yaitu sebagai list atau nomor sepatu yang telah dibeli oleh pemilik toko. Kemudian kita tukar satu per satu. Kenapa? Karena insertion sort ini penukarannya tidak sama dengan bubble sort. Dia itu melakukan pengurutan sesuai dengan data yang sebelumnya. Kalau bubble sort itu sesuai dengan data yang ada di dekatnya. Nah, di sini kita lihat 40 ini kita bandingkan dengan data pertama, yaitu 25. 40 dan 25 ini sudah sesuai. Kenapa? Karena 40 ini sudah lebih besar dibanding 25, maka tidak terjadi pertukaran data, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Kita pilih warna saja warna kuning supaya lebih gampang. Itu adalah hasilnya. Kemudian 20 ini kita bandingkan lagi dengan data pertama dan data kedua untuk insertion sort. Kalau bubble sort tadi kan dia itu cuma membandingkan 20 dengan 40, dia tidak bandingkan dengan 25. Kalau insertion sort ini dia bandingkan data ketiga ini dengan data pertama dan data kedua. Nah, kita lihat bahwa data ketiga ini lebih kecil dibanding data pertama dan data kedua, maka kita tulis 20 ini berada pada posisi pertama. Kemudian 20. Selanjutnya yaitu 50 sama tadi caranya dengan ini dan ini. Kita lakukan lagi perbandingan data antara data keempat ini dengan data pertama.
pertama, kedua, dan ketiga. Dan hasilnya sudah sesuai. Kenapa? Karena 50 ini sudah lebih besar dibanding data pertama, kedua, dan ketiga, maka tidak terjadi pertukaran data. Langsung saja kita tulis seperti ini. Selanjutnya yaitu 15. 15 ini kita bandingkan lagi dengan data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga kita lihat bahwa 15 ini lebih kecil dibanding data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka kita lakukan pertukaran data. Sehingga data yang kelima ini kita jadikan sebagai data yang paling pertama, karena dia merupakan data yang paling kecil di antara beberapa data yang ada. Sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga kita lihat bahwa pengurutannya sudah benar karena ukuran sepatunya sudah sesuai, yaitu dari ukuran sepatu yang paling kecil sampai dengan urutan sepatu yang paling besar, dan sudah sesuai dengan keinginan sang pemilik toko. Maka insertion set ini sampai di sini, dan pemecahan kasusnya ini terjadi 4 kali penukaran data sehingga didapatkan hasil urutan sepatu seperti ini. Maka kasus pemilik toko yang ini tadi setelah dipecahkan menggunakan metode bubble sort dan insertion sort, di mana bubble sort itu terjadi 4 kali iterasi sehingga dapat melakukan pengurutan, sedangkan insertion sort itu juga terjadi 4 kali pertukaran data sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Di sini kita bisa lihat program yang telah kita buat sebelumnya. Dalam program ini kita melakukan sebuah perbandingan data, yaitu data 1 dan data 2. Di sini kita lihat bahwa pertukaran sama dengan true atau terjadi pertukaran jika sesi lebih besar daripada 1. Sedangkan jika R itu sama dengan 1 ya. Jika R-nya itu lebih kecil dibandingkan sesi, maka pertukaran bernilai false atau tidak terjadi pertukaran karena datanya sudah dianggap benar dan tidak perlu lagi terjadi pertukaran data. Dalam program ini kita menggunakan while. Kenapa? Karena untuk menampilkan hasil yang ini. List dia bagaimana caranya melakukan sebuah pertukaran data. Ketika kita menggunakan for, maka yang tampil itu hanya ini, data yang ini, kemudian data yang paling terakhir. Dia tidak menampilkan list yang ini. Maka dari itu kita menggunakan while supaya lebih memudahkan kita untuk memahami apa yang dimaksud ini bubble sort atau bagaimana cara pertukaran data menggunakan bubble sort. Di sini my folder sama dengan 20, 40, 25, 50, 15 itu merupakan data yang akan kita urutkan atau data yang akan kita tukarkan seperti ini. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan apa yang telah kita buat pada bagian analisis sebelumnya.
kita bisa lihat bahwa antara analisis dengan hasil program itu sama. Kenapa? Karena di sini pada baris pertama itu 20, 25, 40, 15 dan 20 sama. Kemudian iterasi ketiga dan keempat juga seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa antara analisis dengan program itu sinkron dan hasilnya sesuai. Di sini dapat kita lihat program yang telah kita buat sebelumnya, di mana di sini dia juga menggunakan perintah while untuk melakukan sebuah list atau untuk menentukan listnya, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya pada program bubble sort. Di sini dalam program insertion sort ini itu dia melakukan sebuah analisis dengan melihat perbandingan dua elemen sebelumnya, atau dua elemen pertama, kemudian elemen ketiga ini akan dibandingkan dengan elemen yang ini dengan yang ini, seperti yang kita lihat pada pembahasan sebelumnya seperti ini, dimana data ini atau yang ini ketika kita melakukan insertion sort akan menghasilkan data seperti ini ya. Dan melakukan sebuah pertukaran sehingga menghasilkan hasil yang ini, atau dalam program bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil daripada program yang ada di sini sama dengan hasil yang ada pada analisis yang ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa antara program dan analisis pada mekanisme insertion sort itu sama, karena hasilnya sama, kemudian terjadi juga 4 langkah untuk menghasilkan hasil yang terakhir. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.